Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Baliorap Sanjani, Bapak selaku guru SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Ya Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar lagi. Ya salawat beriring salam kita sampaikan ke ruh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Ya, apa kabar anak-anak kami semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, minggu yang lewat Bapak telah mempelajari tentang renang gaya bebas, ya. Renang gaya bebas. Di sini kita masuk ke part 3 submateri, yaitu pembelajaran tentang renang gaya dada, ya. Tentang renang gaya dada. Ya, kompetensi dasar 3.8 menganalisis keterampilan satu gaya renang. 4.8 mempraktikkan hasil analisis keterampilan satu gaya renang. Dan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkan salah satu gaya renang pada aktivitas olahraga air. Ya, di sini ada beberapa teknik gaya dada yang nantinya akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah pengertian renang gaya dada. Yang kedua adalah teknik meluncur. Yang ketiga adalah teknik latihan gerak kaki. Yang keempat adalah teknik latihan gerak tangan. Dan yang terakhir adalah teknik gerakan mengambil nafas. Ya, di sini nantinya Bapak akan menjelaskan satu persatu. Ya, mohon kepada anak-anak kami supaya mengambil pulpen dan buku tulisnya, supaya nantinya apa yang Bapak sampaikan supaya ditulis, ya, supaya anak-anak kami tidak bingung. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian renang gaya dada. Ya, gaya dada adalah merupakan gerakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan tubuh selalu dalam kondisi tetap dan kedua belah kaki menendang keluar sementara kedua belah tangan lurus ke depan. Yaitu adalah pengertian renang gaya dada. Dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke teknik meluncur. Ya, ini adalah contoh gambar teknik meluncur. Ya, teknik meluncur ini adalah teknik yang harus pertama kali kita pelajari dalam renang gaya dada. Ya, ini adalah teknik yang pertama harus kita pelajari dalam renang gaya dada. Ya, cara melakukannya adalah kita ambil posisi berdiri menempel di pinggir kolam, ya, menggunakan satu kaki. Selanjutnya, kita pastikan tubuh dibungkukkan di mana posisi menjadi sejajar dengan permukaan air, ya. Kita bungkukkan tubuh kita supaya sejajar dengan permukaan air. Dan tangan juga harus lurus ke arah depan, ya. Tangan kita harus lurus ke arah depan dan menggapit kedua telinga, ya. Menggapit kedua telinga kita. Ya, kita perhatikan gambarnya, ya. Menggapit kedua telinga. Setelah itu, kita dorong tubuh kita sekuat tenaga dengan kaki yang tadinya menempel di dinding kolam, ya. Yang menempel di dinding kolam. Lalu kita luncurkan tubuh kita ke depan. Setelah itu, kaki, tangan, tubuh ke depan dengan sejajar.
ya dengan permukaan air, ya. Jadi kaki, tangan, tubuh kita semuanya harus sejajar dengan permukaan air, yaitu adalah teknik meluncur yang kita pelajari, ya. Dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke teknik latihan gerakan kaki, ya. Dan ini adalah contoh gambar teknik latihan gerakan kaki. Jadi dalam gerakan gaya dada, beginilah kaki kita saat berada di dalam air. Ya, kita perhatikan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, cara melakukannya, pada sikap awal kita pastikan kedua lengan berpegangan di tepi pinggir kolam, ya. Jadi kita harus berpegangan di pinggir tepi kolam. Dan tubuh kita harus lurus ke arah belakang dan sejajar dengan permukaan air, ya. Sementara itu, bagian kepala dan wajah kita menghadap ke depan, ya. Bagian kepala dan wajah kita menghadap ke depan, dan kedua kaki kita lurus ke belakang, ya. Dan kedua kaki kita lurus ke belakang. Perhatikan gambar nomor 1. Dia lurus, ya, bukan membengkok. Lurus ke belakang. Dan kita membengkokkan atau menekuk, ya. Perhatikan gambar nomor 2. Kita membengkokkannya ataupun menekuknya, ya. Selanjutnya, kedua kaki pada panggul dan lutut dan kedua tumit kita harus berdekatan dan mendekati bokong kita, ya. Kedua tumit panggul harus mendekati bokong kita. Setelah itu, kita menekuk atau membengkokkan kaki, ya. Setelah itu kita harus menekuk atau membengkokkan kaki. Kita perhatikan gambar nomor 3, ya. Kita menekuk dan membengkokkan kaki kita. Dan harus melakukan gerakan tendangan ke belakang. Ya, perhatikan gambar nomor 4. Ya, di situ dia menendangkan kakinya ke belakang. Yaitu adalah teknik latihan gerakan kaki. Dan yang selanjutnya adalah teknik latihan gerakan tangan, ya. Ini adalah contoh gambar teknik latihan gerakan tangan. Ya, cara melakukannya adalah kita posisikan tubuh kita dalam kondisi bungkuk dan kedua tangan sejajar bahu lurus ke depan, ya. Sejajar bahu lurus ke depan. Dan kita harus merapatkan seluruh jari-jari tangan kita, ya. Jadi jari-jari tangan kita itu harus rapat, tidak boleh dipisah-pisah, ya, atau dibuka. Dan wajah kita harus berada di permukaan air, ya. Wajah kita harus berada di permukaan air. Setelah itu kita tarik kedua lengan ke samping, ya. Kita tarik kedua lengan ke samping bawah dengan meluruskan siku sambil menahan air, ya. Kita luruskan siku kita sekalian kita menahan air. Dan ketika siku kita sudah berada di bawah dada, kita harus bengkokkan kedua siku sampai membentuk sudut 45 derajat. Ya, kita bengkokkan siku kita sampai membentuk sudut 45 derajat. Dan kita hadapkan telapak tangan ke samping ketika kita melakukan proses menarik kedua tangan, ya. Kita hadapkan telapak tangan ke samping ketika kita melakukan proses menarik kedua tangan. Selanjutnya, kita tarik lagi kedua
tangan ke arah atas sampai di bawah dagu, ya. Kita tarik lagi kedua tangan di atas sampai di bawah dagu. Sesudah sampai di bawah dagu, maka lengan harus segera kembali pada sikap semula. Yaitu adalah teknik latihan gerakan tangan pada gaya dada. Ya. Dan yang terakhir adalah teknik latihan gerakan mengambil napas. Ya, ini sangat perlu untuk kita ketahui, ya. Dan ini adalah contoh gambar teknik latihan gerakan mengambil napas. Ya, cara melakukannya adalah kita lebih dahulu berdiri di dalam kolam renang yang dangkal, ya. Itu untuk latihannya. Kita harus berdiri di dalam kolam renang yang dangkal dan membungkukkan tubuh hingga sejajar dengan permukaan air, ya. Sejajar dengan permukaan air, dan wajah kita harus menghadap ke depan dan berada di antara kedua lengan kita, ya. Jadi wajah kita menghadap ke depan dan berada di antara kedua lengan kita. Saat sudah hendak mengambil napas, kita harus mengangkat kepala sampai mulut muncul di permukaan air, ya. Jadi ketika kita mau mengambil napas, kita pastikan kepala kita sudah berada di atas permukaan air. Jangan masih berada di dalam air kita mengambil napas. Itu akan berakibat fatal. Ya, sambil mengangkat kepala kita harus menekan dengan lengan kita, ya. Jadi ketika kita mengambil napas, kepala sudah berada di atas permukaan air, jadi lengan kita menekan ke bawah supaya kita terdorong ke atas. Ya, setelah kita mengambil napas di atas permukaan air, kita harus menghembuskan nafas setelah kepala kita masuk ke dalam air. Ya, jadi kepala kita sudah masuk di dalam air, ya disitulah kita membuang napas lagi. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan COVID cepat reda supaya kita dapat mempraktikkannya langsung ke kolam renang. Ya, cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.